Sigap, apa kabar di sore hari ini? Sangat semangat dan pastinya gembira karena perjalanan menuju ke Jalan Raja Panjang Okura ini begitu panjang dan begitu lama ya. Tapi dengan melihat di pinggiran kiri dan kanan ini banyak sekali tanaman-tanaman yang sangat menjanjikan dan istimewa. Tapi di hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, dan pastinya Sobat Sigap masih dengan episode Bangga Jadi Petani. Dan sore ini kita akan membahas tentang petani bawang. Waduh, seru ya, gimana obrolan kita? Kita langsung ke sana. Oke, Sobat Sigap. Dan pastinya kayak itu selalu senang dan selalu bersemangat ya kalau kita tuh ngebahas tentang pertanian. Karena pertanian di Indonesia itu sangat dibutuhkan, dan tapi pelaku atau juga petaninya masih minim nih. Nah ini nih episode di Sigap News TV Bangga Jadi Petani, kalian harus nonton. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke. Nah sudah ada bersama Kay di sini ada Bang Rizky Mulia. Selamat sore. Sore. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan episode kali ini Bang, kita membahas tentang bangga jadi petani. Oh ya. Tapi sebelumnya Kay harus tanya dulu nih, background Bang Rizky Mulia ini seperti apa? Jadi saya perkenalkan, nama saya Rizky. Ya. Jadi saya lulusan S1 UIN Suska Riau, Oke. Fakultas Pertanian dan Peternakan. Kemudian saya lanjut S2 juga ke China. Di Wuhan, Cina? Ya. Wuhan? Ya. Oh, oke. Tahun berapa itu? 2015. 2015, belum masuk corona coy. Oke, terus? Terus begitu pulang ada beberapa perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Terus saya dihadapkan dengan pilihan, Yes. apakah ingin menjadi karyawan atau wirausaha. Oke, dan Maka saya dipilih putuskan saya jadi wirausaha. jadi wirausaha. Karena juga pas kuliah saya udah jalan usaha juga. Usaha apa itu Bang? Jadi usaha di sarana produksi pertanian, itu toko pertanian. Oh, Jadi dagang. Dagang ya. Ya. Oke, sip. Jadi ini sekaligus backgroundnya juga, dan tertarik dengan pertanian itu sendiri apa Bang? Yang pertama memang dari kecil karena orang tua saya penyuluh gitu kan, penyuluh pertanian. Oke. Terus juga hobi gitu kan. Nah, sekaligus bahwa ini ada peluang gitu loh. Oh. Karena di Indonesia ini ada 33,4 juta petani. 15%-nya yaitu umur dari 18 sampai 35. Oh, oke, berarti Jadi jumlah petaninya muda ini sedikit gitu. masih petani sedikit muda, ya Bang ya. Oh. Oke. Sementara kita harus terus produksi dan jumlah kebutuhan pangan kita terus meningkat. Terus meningkat, Ya. ya. Dan pastinya nih Sobat Sigap, untuk petani di Indonesia ini peluangnya besar. Iya. Jadi untuk kalian lulusan pertanian terbaik di universitas dimanapun, ini kayaknya harus terjun nih ya Bang ya. Ya, wajib Oke. kita ambil peluang yang jadi penonton gitu. Oh, Kita oke. sembari juga selama ini kan banyak impor gitu kan. iya. Nah, ayo kita pemuda kita produksi. Bergerak ya? Ya, bergerak. Oke, Sobat Sigap, yang Ki janjikan adalah kita akan melihat bawang merah ya. Ini kita membahas tentang bawang merah, dan pastinya di belakang kita ini Sobat Sigap sudah ada ya Bang ya. Waduh, ini bawang merah udah kelihatan. Ya. Tapi ini luasnya berapa ini Bang? Ini luasnya 2000 meter persegi, tapi di sini kita ada 1 hektar. Kita tanam berbagai macam tanaman, ada jagung manis, ada cabai merah, cabai rawit, Oke. ada pisang juga. Terus di pinggir-pinggir ada beberapa batang kita tanam aren juga gitu kan. Aren, kelapa nantinya. Oke. Ada perikanan juga. Jadi kita Bang Rizky ini, Sobat Sigap, beliau ini salah satu petani muda dan juga koordinator Cendawan House ya Bang ya. Ya, kita ada kelompok petani muda di sini di Oke. Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Oke, berapa banyak Bang? Anggota kita ada 20 orang. Wow. 20 orang yang kira-kira 80%-nya masih umur 20-an. Luar biasa. Saya masuk berarti. Saya masih 26 nih Sobat Sigap. Oke, kita bahas tentang bawang merah dulu nih Bang. Oke. Bang, yang kita tahu ya kalau di Pekanbaru atau juga ya khususnya di Pekanbaru, kalau kita nanam bawang kan harus dataran tinggi. Ya. Tapi kita lihat ini sukses loh. Ini boleh dikasih tahu nih, mungkin banyak yang meragukan nih kalau menanam Ya. bawang di Pekanbaru. Jadi sering orang bertanya, Ya.
apa mungkin bawang merah ini bisa tumbuh di Pekanbaru Iya, gitu kan? iya. Karena selama ini yang masyarakat tahu bawang merah itu di dataran tinggi. Nah, Iya. jadi ini salah satu peran dari teknologi gitu Aha. kan, dengan kemajuan teknologi di Pekanbaru ini kita sudah bisa kembangkan bawang merah. Oke. Nah, jadi ini yang seperti kita lihat saat ini, Di sini ya. ini udah lihat, Sobat Sigap. umur cukup panen ini. Cukup panen. Ya, udah Oke. bisa panen. Jadi ini mungkin saya coba cabut berapa Cabut ya? ya. Saya boleh cabut juga? Boleh. Oke. Yang mana? Yang mana, Ya, Bang? ini udah bisa juga. Udah bisa ya. Oke, ini saya cabut dulu lah yang ini boleh, Bang? Ya. Ini boleh. Nah, ini Sip. ini sudah umur 70 hari lebih. Berarti Sudah- 2 bulan lebih ya, Bang ya? Ya, 2 bulan lebih. Oke. Ini udah bisa kita panen, nanti kita keringkan, Mhm. terus sudah bisa dipasarkan. Sudah bisa dipasarkan. Oke, gede-gede ya, Nah, Bang ya jadi- bawangnya ya. Bibit yang kita gunakan di sini yaitu teknologi TSS. Jadi Oke, TSS apa ini itu? dari biji dah. Biasanya kan kalau bawang merah ini tanamnya dari umbi. Oh, beda Sobat ini kita Sigap. Iya, iya, biji. iya. Oke. Jadi ini varietas Lokananta dari SW Seed Indonesia. Oke, atau juga dari cap panah merah ya. Ya. Dan pastinya ini besar-besar ya, Sobat Sigap, bawang merahnya bisa dilihat. Dan untuk bawang merah ini sendiri apa sih yang apa ya, keuntungan atau juga ya daya tarik? Daya tariknya. Jadi yang pertama benih yang kita gunakan dari biji tadi, gitu kan, itu lebih mudah daripada yang umbi. Terus yang kedua juga di sini kita menggunakan teknologi irigasinya menggunakan sprinkle seperti yang kita lihat ini. Oh, bisa dilihat Sobat Ya, Sigap. jadi kita nyiramnya tidak manual. Oh, nggak perlu bawa air, bawa ember gitu ya, Selang sini atau tuh nggak perlu pakai ya. gembor gitu Nggak kan. perlu ya, tapi dengan cara teknologi seperti ini. Ya. Oke, sulit nggak sih Bang dengan teknologi ini, kan teknologi apa, irigasi sprinkle ya? Ya, sprinkle. Sulit nggak ini? Gimana caranya nih? Awal-awalnya memang kita kumpulkan referensi dulu gitu Yes, kan, kita belajar kan, sekarang sudah banyak media informasi ya gitu Ya. kan. Terus kita coba langsung aplikasikan. Jadi di sana ada mesin pompa air, kita ambil dari kolam. terus Oke, di kita, sana ya. Ya, terus kita salurkan ke sini. Udah, kita jadi setiap sore tinggal hidupkan mesin pompa air, dia langsung nyiram. Oh gitu. Nah, jadi kunci suksesnya itu di penyiraman dan pembibitannya. Itu dua kunci yang Ya. paling utama ya. Karena kalau khusus bawang merah ini yang dari TSS ini biji, Ya. itu paling besar itu perannya di pembibitan. Pembibitan. Nah, setelah pindah Oke. tanam itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang pembibitan, ini masih dari cap panah merah Lokananta ya. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol juga ya dengan dari cap panah merah. Nah, bawang merah ini sangat penting ya Bang ya. Apalagi emak-emak semuanya Ya. butuh dengan bawang merah ya. Dan pastinya untuk bawang ini sendiri pasti menjanjikan. Ya. Cuman banyak ya Bang ya petani-petani yang tentunya masih masih pesimis gitu loh. Pesimis. Gimana ya cara meningkatkan percaya diri dan bagaimana untuk pemasarannya gitu. Ya, yang pertama memang yang paling penting kalau kita bisnis ini kan berapa sih yang bisa kita dapatkan nilai ekonomi, artinya pasarnya. Jadi yang paling terpenting itu pasar kita kan, pasarnya. Kalau kita setelah tadi seperti data yang saya sampaikan, misalnya nih kita cerita bawang merah. Bawang merah ini kan salah satu penyumbang inflasi, juga terus kebutuhan pokok gitu. Banget. Terus apalagi di Pekanbaru yang bukan merupakan sentra produksi, hanya penyangga, otomatis ini pasarnya lebih gampang gitu kan. Nah, contoh kemarin kita tanam jagung aja masih belum panen udah ada yang order gitu Udah kan. ada yang order. Nah, misalnya bawang merah ini juga mungkin ini beberapa orang masyarakat sekitar sini juga sudah tanya kapan panen gitu kan, bakal beli. Jadi daya tarik tariknya itu udah ada udah gitu, ada. karena dia merupakan kebutuhan pokok. Banget. Gitu. Nah, jadi itu salah satunya itu. Oke, tentu ada pengalaman suka dan duka ya Bang ya. Ya. Ada kendala. Ini nggak mungkin kita udah sukses, nggak mungkin nggak ada kendala, Sobat Sigap. Kendala dari Abang nih sebagai petani muda. Kalau saya sebenarnya ini kita di pengetahuan kita di komoditi yang kita perlukan ini butuh informasi yang lengkap. Artinya dari misalnya penyakit, nah itu kita perlu antisipasi gitu kan. Terus kita perlu banyak ini juga
mencari referensi pelaku usahanya langsung. Misalnya Oke. siapa sih yang pernah nanam bawang gitu kan. Nah, itu yang harus kita kumpulkan. Jadi kalau ditanya duka, Iya. ya ini karena ini juga hobi gitu Hobi. kan. Ya kita kerja dengan sepenuh Have fun hati ya, Bang, saja. ya? Iya. Sepenuh hati ya. Oke, jadi itu untuk dukanya. Kalau untuk sukanya pasti banyak dong. Oh, banyak. Apa Ya. nih? Boleh kasih tahu sama sobat sigap. Senangnya kita bertani ini kan Hmm. kita kalau di misalnya nih ya contoh kasta kalau kerja di kantoran itu kan sedikit jenuh kan. Kalau kita ke kebun itu rasanya lebih apa ya, lebih tenang, lebih Tenang, lebih happy hidup, lah lebih gitu happy kan. ya. Karena tekanannya ya kita berhadapan sama tanaman Tanaman, gitu kan. iya. Terus ya lebih sehat lah kalau saya lihat lingkungannya. Oke. Jadi secara umum itu kalau bertani ini lebih sehat aja sih kondisi lingkungannya gitu. Oke, sip. Itu sobat sigap dan pastinya nanti kita bakal ngobrol sama Cap Panah Merah ya, Bang Zainal. Dan kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mungkin bisa kasih pendapat ya, Ya. atau juga aku mau dong gabung di Cendana House kayak gitu, Ya, atau Cendana. misalnya mau minta ajarin gimana. Boleh kita terbuka siapa aja kawan-kawan, sahabat pemuda di Riau, Pekanbaru khususnya yang ingin Oke. datang ya silahkan kita belajar sama-sama. Nah kita kan di sini ada komunitas itu nggak harus bawang merah aja gitu kan, Iya. banyak yang ada yang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan kita ada, kita siap berbagi. Jadi Cendana House itu tidak hanya pertanian. Ya. Oke, banyak Jadi ada bidang-bidangnya. bidang lain juga. Bang, kita jalan ke sana dulu yuk, lihat-lihat yuk. Boleh ya sobat sigap? Oke. Jadi ini ya, luas banget. Oke. Jadi dari 20 orang ini Bang, untuk menangani ibaratnya 1 hektar ini berapa orang yang Kalau terjun? ini kalau skala segini masih 2000 meter persegi sendiri sebenarnya bisa. Serius? Bisa. Wow, luar biasa. Dan Oke. waktunya pun tidak terlalu, apalagi bawang merah Aha. yang jenis TSS ini Mm-mm. itu dengan ada teknologi juga penyiraman, kita setiap sore tinggal siram sekali Oke. seminggu pemupukan. Terus kita kalau setiap hari mungkin setiap pagi kita bisa cabut ini ya gulma-gulma yang ada di Gulma-gulma. lubang tanaman. Gitu. Oke, nah untuk ini ya, untuk bawang merah ini sendiri, modalnya nih Bang, modalnya. Jadi petani itu harus tahu juga nih modalnya bagaimana. Jadi ini kita di luar tenaga ya kita Iya. hitung biaya produksi yang kalau bibit seperti pupuk terus di luar biaya irigasi itu Iya. kita habis sekitar 5 juta dalam satu bungkus. Satu bungkus ini setengah kilogram. Setengah kilogram. Ya. Oke, kalau 1 hektar berarti butuh Butuh 8 bungkus. 8 bungkus. Ya. Oke ya, kalau kita hitung-hitung dan apa yang udah dikeluarkan, terus apa keuntungan, ini menjanjikan sekali ya, menjanjikan sekali. Oke, sobat sigap, dan pastinya nih Ike masih bersama Bang Rizky. Ya. Bang, nggak semudah mungkin yang kita lihat seperti ini, tentu banyak proses-proses. Ya, petani muda nih khususnya. Ya, tips dong, kasih ke mereka bahwa kalian sangat dibutuhkan loh di Indonesia, tapi belum bergerak juga nih Bang. Atau sudah bergerak, tapi bingung mau ngapain. Ya. Memang kebanyakan pemuda kita, terutama kalau dalam berbisnis itu tidak percaya diri gitu kan, tidak percaya diri arti kata takut gitu. Iya. Nah jadi kalau tip dari saya, kita mulai saja dari yang kecil, terus yang ada di sekitar kita, misalnya seperti saya dulu di pekarangan samping rumah. Nah, Di paling dikit ya Bang ya? dikit, cuma ya 10 kali 10 lah gitu. 10 kali 10 ada kosong yang awalnya tempat buang sampah sembarangan gitu kan. Kita gunakan tanam jagung karena waktu itu ya modal juga terbatas. Jadi kita manfaatkan aja apa yang ada di sekeliling kita dengan dari hal yang kecil dulu. Sambil kita belajar, begitu dapat polanya baru kita tingkatkan volumenya. Oke ya, percaya diri yang pertama, yang kedua mulai dulu. Jangan banyak pikir gitu kan. Kebanyakan kan tunggu besar atau tunggu apa gitu kan. Keuntungannya ya. Tunggu nanti ya, jangan tunggu-tunggu gitu. Mulai saja. aja. Walaupun hanya mungkin dekat rumah baru 10 polybag ya silakan nggak. Monggo, nggak ada masalah. Paling tidak kita sudah memulai daripada kita kelamaan mikir gitu. Oke, dan pastinya konsisten juga ya Bang ya. Ya tentu. Itu. Oke, sip. Ini obrolan Kay
bersama Bang Rizky Mulia. Mudah-mudahan Bang Rizky bisa berbagi pengalaman juga sama petani-petani muda. Siap, kita siap lainnya. terbuka, terima kawan-kawan semua. Silakan Gimana datang. caranya nih? Mungkin kalau mau ke Cendana House, kasih tahu dulu dong. Jadi kita lokasinya ada di Jalan Raja Panjang, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Ya, Kota Pekanbaru. Ketika nanti udah sampai di Tebing Tinggi Okura ini, ya. cukup sekali tanya Cendawan House di mana, itu dah Udah terkenal, ketahuan, udah udah tahu. terkenal. Hits ya. Oke. Sip, thank you Bang Rizky Mulia. Oke. Mudah-mudahan banyak petani-petani muda yang hadir di Pekanbaru lah khususnya ya Bang ya. insya Allah. Nggak hanya bawang tapi mungkin bisa tanam-tanam ya. Yang lain siap. Oke, thank you ya Bang ya. Oke. Sukses ya Bang Rizky Mulia, dan kita mau ngobrol dengan Bang Zainal dari Cap Panah Merah. Cikidat. Sobat Sigap, kita tadi sudah ngobrol dengan Bang Rizky Mulia dan sekarang kita sudah bersama Bang Zainal dari Cap Panah Merah. Ya. Halo Bang. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semangat banget ya kalau udah Semangat ya. lihat bawang merah, Iya. apalagi warna bajunya pas ya Bang. Pas ya, merah juga ya. Merah juga. Oke, Bang Zainal tadi udah ngobrol-ngobrol juga dengan Bang Rizky ya tentang bagaimana dia memulai, Iya. dan tadi ada ngomong tentang bibit. Oh Nah, iya, Bang, bibit itu pasti sangat penting. benar. Gimana kualitas dari sebuah tanaman atau juga seperti bawang ini. Iya. Nah, di tangan Abang Wah, boleh ini. kasih tahu. Iya. Kebetulan yang ditanam sama Bang Rizky Yes. ini adalah varietasnya Lokananta. Mhm. Itu bawang yang dari biji. Mm-mm. Selama ini kita kan mengenal bawang dari umbi ya. Ya. Nah, ada teknologi terbaru dari Panah Merah itu mengeluarkan benih yang dari biji langsung. Dari biji langsung. Oh. Jadi bisa dibilang ini istilahnya true salad seed Hmm. atau TSS. Mm-mm. Jadi lebih dikenal sama orang itu yang dari biji adalah TSS. Oke. Nah, kebetulan kita punya produk atau varietasnya Lokananta. Aha. Nah, Lokananta ini adalah Mhm. produk unggulan Panah Merah yang punya keunggulan 3M. 3M. Iya. M yang pertama, M yang pertama adalah mudah. mudah. M Kenapa yang mudah kedua- ya Bang ya? Ya, Kenapa mudah? Bisa ya dikasih tahu? mudah. Aha. Mudah dalam artian budidaya, Oke. kemudian transportasi, Oke. kemudian dia mudah dalam artian tidak membawa penyakit bawaan. Di Jadi budidaya mudah itu tidak seperti yang misalnya dari umbi. Kalau umbi kan karena dia punya penyakit bawaan, biasanya banyak masalah. Jadi perawatan jauh lebih intensif lagi ketimbang yang dari biji. Oke. Cuma kunci sukses di budidaya bawang merah dari biji Mhm. atau TSS atau Lokananta ini adalah di semayan. Di semai. Oke. Jadi Semayan. kita harus fokus di semayan dulu. Mhm. Karena keberhasilan di semayan itu menentukan keberhasilan di panenan Lokananta. Hasilnya ya. Iya. Oke, itu M yang pertama. M kedua M yang kedua adalah murah. murah. Boleh Murah, kasih tahu Iya, berapa murah dalam ini? artian kalau misalnya kebutuhan 1 hektar Oke. compare dari yang yang dari umbi dengan Aha. yang biji atau Lokananta ini, kalau misalnya 1 hektar kebutuhannya yang dari umbi atau bawang lokal itu kurang lebih 1 sampai 1,5 ton 1 Aha. hektar. 1 hektar. Oke. Iya, bayangkan kalau misalnya kita kalikan biaya bibitnya sekilonya 30.000. Itu Oke. harga paling murah. Mhm. 30.000 dikali 1 sampai 1,5 ton. Itu uangnya udah. Dan jangan lupa subscribe Sigap News TV ya. Kita lihat. Bye. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.